nikmat yang kedua bagi orang yang berpuasa, nanti akan diberikan kegembiraan tatkala bertemu dengan Allah. Nikmat enggak? Bertemu dengan Allah bahagia coba. Di hari yang pada waktu itu muka kita saling tegang, kita nggak mikirin istri, nggak mikirin anak, mikirin diri sendiri selamat atau enggak dari api neraka. Tapi khusus bagi orang yang berpuasa ceria, nyengir ya. Karena puasa itu amalan antara hamba dengan Allah langsung, tidak ada perantara. Salu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, hadzal yaum yaumul tsani min syahri Ramadan. Hari ini merupakan hari kita berpuasa kedua di bulan Ramadan. Maka pertahankan nilai ibadahnya, karena perjuangan kita masih jauh. Usahakan bulan Ramadan ini tekadkan betul-betul, jangan sampai ketinggalan taraweh, jangan sampai puasanya batal, jangan sampai tahajudnya bolong, duhanya ditambah full. As-saimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang puasa itu punya dua kegembiraan, punya dua kabar gembira dari Allah. Ya, kabar gembiranya di dunia dan kabar gembira di akhirat. Kabar gembira di dunia apa? Farhatun 'inda fitri. Dia akan merasa gembira tatkala berbuka puasa. Dari setelah fajar kalian tahan, ndak makan, ndak minum, amarah ditahan, mata nggak maksiat, lisan juga ditahan, kaki melangkah betul-betul dititeni. Maka benar-benar ditahan ketika fajar kentong maghrib, kalian akan merasa bahagia karena akan bertemu dengan kekasih bonteng timun. Bonteng. Bahagia nggak? Hah? Bahagia itu sederhana ya. Makanya di dunia ini jangan memuaskan hawa nafsu. Orang yang banyak memuaskan hawa nafsu, maka tidak akan merasakan bahagianya bersyukur di dunia. Sebenarnya bahagia itu bukan banyaknya apa yang kita miliki, tapi justru karena kita jarang memiliki, kemudian Allah karuniakan, maka Allah akan mengaruniakan di hati kita rasa bahagia. Bahagia makan kapan? Bahagia makan itu tatkala kita tidak berjumpa dengan makanan, kemudian kita berjumpa dengan makanan karena Allah. Contohnya ketika kalian puasa, betul enggak? Seharian penuh kalian tidak berjumpa dengan makanan. Jam 5 itu debiar-debiar hatinya, betul nggak? Padahal kalian sudah bertemu dengan kolek bonteng, betul nggak? Udah tahu tuh kolek bonteng tuh, lidahnya keselewat terus ya. Soalnya ngajinya habis subuh sini, belum bangun kali lidahnya nih. Padahal kalian nggak asing dengan kolek bonteng itu. Sering bertemu, benar nggak? Jangankan kolek bonteng, ya, makanan yang hebat-hebat pun sering kalian makan di kafe. Tapi sejauh apapun makanan enak di kafe, dengan kolek bonteng yang dimakan ketika maghrib itu lebih nikmat makanan yang dimakan ketika maghrib ketimbang makanan sehebat apapun di kafe yang makannya di siang hari dan lain sebagainya. Kenapa ngerasa deg-degan? Padahal sering makan tuh makanan setiap hari, bahkan kita bertemu dengan nasi. Tapi beda dengan nasi yang dimakan ketika berbuka.
dengan lauk yang dimakan ketika berbuka, maupun dengan kolak bonteng yang ketika dimakan ketika berbuka. Itu berbeda. Ada rasa bahagia, bener nggak? Bahkan saking bahagianya nggak kerasa. Neguk satu baskom kolak bonteng tuh nggak kerasa. Ya. Maka benar kata Rasul, itu namanya farhatun 'inda fitri. Bahagia itu sederhana. Coba ditahan dulu nafsunya karena Allah, kemudian kita makan karena Allah. Jadi kalau pengen kalian merasakan nikmatnya bersyukur, kemudian bahagia karena bersyukur, maka ditahan, kemudian lepaskan karena Allah. Coba aja. Kalian pengen menikmati rasanya berjalan, maka coba tahan. Jangan jalan selama seminggu, diam di rumah. Bisa. Pengen ke masjid, apa rane ngengsot, kayak suster ngesot. Seminggu aja begitu. Ke masjid ngesot, ke pasar ngesot. Kemudian hari ke-8 kalian berdiri berjalan. Yakin kalian akan bahagia dengan berjalannya kalian. Jadi nikmat di dunia itu sederhana kalau pengen bahagia. Ya. Apa yang kita miliki itu dipuasai dulu atau tidak digunakan, ya, kemudian digunakan akan terasa nikmat. Ya, termasuk puasa tadi. Ya. Nikmatnya makan yang paling jelas ketika berpuasa akan kita rasakan. Ya. Itu pertama, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ketika di dunia. Ya. Farhatun 'inda fitrihi, bahagia ketika fitrinya, bukan fitri cewek ya. Fitri itu artinya berbuka. Nah, ya awas ya. Kalau ada perempuan namanya Fitri berarti buka. Berbuka ya. Fitri itu suci. Idul Fitri, hari yang suci ya. Fitri itu berbuka ya. Futur itu makan pagi, dari fitri juga ya, banyak artinya. Kemudian farhatun 'inda liqa'i rabbih, nikmat yang kedua bagi orang yang berpuasa, nanti akan diberikan kegembiraan tatkala bertemu dengan Allah. Nikmat enggak? Bertemu dengan Allah bahagia. Coba di hari yang pada waktu itu muka kita saling tegang, kita nggak mikirin istri, nggak mikirin anak, mikirin diri sendiri selamat atau enggak dari api neraka. Tapi khusus bagi orang yang berpuasa ceria, nyengir ya. Karena puasa itu amalan antara hamba dengan Allah langsung, tidak ada perantara. Ya. Kalau sholat mungkin kalian masih diiringi dengan ria dan kebohongan. Ya. Ada unsur kalian ingin mendapatkan perhatian orang. Kalau ibadah yang lain. Tapi kalau puasa enggak. Kalian diterimanya puasa atau tidak itu tergantung antara kalian dengan Allah. Di keramaian kalian makan, maaf, ang diri ralat, di keramaian kalian enggak makan ngaku puasa, tapi kemudian dalam kesendirian kalian makan, berarti kalian enggak diganjar nilai puasanya. Ya. Makanya puasa itu benar hubungan antara hamba dengan Allah. Ya. Sebaik-baik puasanya seorang hamba, sebaik-baik itu pula dia menjaga puasanya dengan Allah. Ya. Jadi tatkala bertemu dengan Allah nanti di yaumul akhir, ia akan merasa bahagia, merasa senang. Ya. Kita ini ada momen bertemu dengan Sang Pencipta. Awas ini nanti kita bertemu dengan Allah. Pertemuan pertama nanti di padang mahsyar dengan kebesaran Allah, belum dengan Allahnya, ya, baru dengan kebesaran Allah.
Maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah di padang mahsyar nanti dimunculkan semua, ya. Mulai dari matahari sejengkal, mulai dari macam-macam, tergantung amal kita, ya. Semua takut, nggak ada bedanya antara raja dan rakyat jelata, semuanya sama, nggak berpakaian, diberi pakaian menggunakan pakaian yang sama seperti pakaian kain ihram, cukup secarik saja, nggak ada bedanya. Nanti baru di surga kita akan bertemu dengan Allah, ya. Maka pertahankan nilai puasa ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan, karena hakikat bulan Ramadan adalah untuk kita beramal di luar bulan Ramadan, ya. Hari ini bisa ngaji subuh, di bulan Ramadan bisa nggak ngaji subuh? Wah, itu ujian. Nilainya lebih banyak ngaji subuh itu, ya, ketimbang ngaji di luar subuh, karena waktu subuh itu waktu yang paling berharga di antara waktu yang lain, ya. Kalau dalam sehari, maka kalau bisa nanti di jadwal subuh mesti ada minimal sampai jam 5:30. Sibuk kita mah subuh kumyanging sawah, subhanallah, perkara dunia dibangga-banggakan mulai dari subuh. Nah, kalau untuk mengejar perkara dunia saja kalian korban segalanya, ya enggak? Pengen kerja mesti nyogok 50 juta. Wah, pengen dapat uang 50 juta itu jual segalanya. Ada yang jual mata, jual ginjal. Setelah dapat kerjaan mati ginjalnya nggak ada. Na'udzubillah. Kalau untuk perkara dunia saja kita berkorban segalanya, lebih-lebih untuk perkara akhirat, perkara yang abadi dan selamanya. Seharusnya kita lebih-lebih berkorban segalanya. Kadang kita mah luyan baik sih, salahnya di situ. Ngaji luyan karena lagi nganggur, ya kan gitu. Sholat luyan karena lagi kosong. Coba lagi sibuk ngaji, lagi repot sholat, ya. Itu adalah muslim sejati. Allah a'lam bishawab.